Saya pikir ini mungkin gamenya agak berbeda ya dibandingkan apa yang, kita ketahui 2 bulan yang lalu dan saya pikir kita perlu apresiasi BI yang sudah mengambil langkah, ahead the curve ya, untuk menaikkan suku bunga 25 basis point walaupun memang cukup mengejutkan. Tapi, reason di belakangnya saya pikir, kalau tadi, kata Pak Roy sudah ada potensi kenaikan harga bahkan sebelum pengumuman, I think apa yang dilakukan oleh BI ini cukup tepat. Minimal untuk menjaga stabilitas makro kita dari sisi nilai tukar rupiah dan juga bond yield. Karena kalau misalnya harga BBM dinaikkan di akhir bulan ini, kemudian inflasi sudah mulai run off, sementara BI baru menaikkan di RDG bulan depan, saya pikir akan ada gejolak antara periode inflasinya sudah mulai naik, sementara BI rate-nya belum naik gitu ya. Nah ini saya pikir perlu diapresiasi langkah BI untuk lebih dahulu menaikkan BI reverse repo rate 25 basis point untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan juga bond yield ya. Jadi look forward untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari potensi kenaikan harga BBM. Stance dari moneternya sudah jelas. Ini apakah juga sebagai sign sebenarnya dari sisi fiskal pun juga pemerintah sudah menyerah. Kalau case-nya di BBM Pertalite ini atau Pertalite ini kan memang dari sisi kuota juga sebenarnya sudah tipis sekali ya untuk menutup sampai dengan akhir tahun. Kemudian juga kita lihat dari sisi moneter kayaknya udah mentok gitu ya, dan ini diserahkan ke fiskalnya baiknya maunya seperti apa. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih Mas Bias? Iya, kalau dari sisi fiskal saya pikir pemerintah akan dengan sangat teliti ya menentukan seberapa besar potensi kenaikan harga BBM subsidi yang secara perhitungan tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi turun. Dan saya pikir ini akan menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah. Mereka akan sangat mengukur hal tersebut. Di sisi lain, pada saat ini sebenarnya daya beli masyarakat menurut saya sudah sangat baik, kelihatan dari Consumer Confidence Index yang sudah balik ke level pre-COVID, ditambah dengan windfall income dari kenaikan harga komoditas. Bukan sesuatu yang terlalu signifikan dampak negatifnya terhadap kekuatan daya beli masyarakat kalau kita melihat kondisi makroekonomi yang ada sekarang menurut kami ya. Oke. Pak Roy, Anda melihatnya seperti apa nih kalau seandainya dari sisi BBM yang naik, kemudian kita akan bicara mengenai kemampuan dari daya beli masyarakat sendiri. Inflasi ini drivennya by kenaikan harga nih, jangan-jangan gitu ya, bahwa sebenarnya daya belinya belum sepenuhnya membaik dan bahkan akan lebih sulit dengan level-level harga yang saat ini juga sudah meningkatnya cukup tajam, Pak Roy. Ya benar, jadi yang dikatakan hukum ekonomi itu tidak akan pernah berubah ya. Ketika inflasi naik maka pasti akan diimbangi juga dengan harga karena nilai currency kita turun dari sebelumnya. Nah sebaliknya kalau ada stagflasi. Tapi kalau inflasi itu pasti membuat satu nilai kita yang biasa kita dengan uang 100.000 misalnya dapat 5 barang, sekarang hanya bisa dapat 3 barang. Nah ini contoh sederhana. Nah otomatis akan berkaitan dengan daya beli karena daya beli ini berkaitan dengan pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat tidak ikut naik, apalagi persentasenya mungkin memang sekarang jadi tidak sama ya, kenaikan upah sektoral, UMR dan lain sebagainya. Nah tentunya ini yang dari beberapa saat lalu pernah kami sampaikan, kalau tadi kami sudah bersiap-siap secara dini sebagai pelaku usaha. Ya, kita berusaha mencari ketersediaan barang untuk menjaga kestabilan itu sedemikian rupa dengan buffer stock yang kita bisa sediakan di distribution center kita. Sehingga bila ada pengumuman minimal 1 kuartal kita masih bisa mempertahankan kondisi atau situasi harga sebelum ada inflasi ataupun juga sebelum ada kenaikan daripada energi. Tapi setelah itu pasti kan begitu habis ketersediaan buffer stock kita pasti akan mengikuti harga dari produsen atau manufaktur. Nah untuk itu perlu ada bagian dari pemerintah karena kami ini pelaku usaha sudah mempersiapkannya. Kita berharap juga pemerintah tentunya yaitu tadi melakukan sosialisasi bukan hanya untuk pengumuman kenaikan, itu semuanya juga sudah tahu. Sebelum diumumkan orang sudah mengerti. Tapi bagaimana jalan way out-nya, solusi-solusinya yang kayak tadi saya katakan mitigasi
mitigasinya bagaimana? Ya, kita tahu tadi Pak Adrianus katakan ada beberapa komoditi windfall ya, tetapi sekarang sudah mulai merendah nih harganya CPO nih misalnya. Jadi sudah nggak windfall lagi, tapi ada yang masih windfall. Nah, ini bagaimana yang windfall ini ya bisa switching ke kompensasi misalnya atau ke stimulus khususnya untuk yang sosial ekonomi status SES-nya marginal C ke D. Kalau yang C ke A, C plus B dan A itu ya itu mereka nggak akan pernah masalah berapapun kenaikan harga energinya karena mereka juga bukan pakai energi yang subsidi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana substitusi. Ya, setelah mitigasi bagaimana melihatnya, kemudian substitusinya. Ya, tenaga kerja ini yang marginal ini perlu diberdayakan karena belum ada kenaikan upah. Jadi bagaimana pemerintah membuka juga misalnya ya dipercepatnya lah, ini contohnya saja. Kegiatan ibu kota negara. Nah, itu kan menyedot tenaga kerja. Kalau betul sesuai dengan harapan minimal ada 200.000 orang yang bisa bekerja di sana menambah kegiatan informal, tentunya ini membantu untuk yang marginal ya. Karena memang mereka pendapatannya tidak jelas. Nah, ini mereka dapat sesuatu yang jelas. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu dilakukan ya. Tidak sekedar mengumumkan saja, karena mengumumkan ini kan ini bagian yang sudah nggak terelakkan. Ya, 502 triliun subsidi, kemudian kalau nggak dinaikkan, nggak dicabut subsidinya, nambah lagi 178 triliun. Ya memang kita semua mengerti keuangan negara. Dan untuk itu tadi ditambahkan BI rate-nya, Pak Adrian sudah katakan, supaya bisa menarik uang itu bisa masuk ke bank, karena BI rate naik berarti kan savingnya juga bisa naik, dana pihak ketiganya diharapkan bisa naik. Sehingga likuiditas tidak terlalu ketat. Nah, ini hal-hal yang perlu dipadukan. Oke.